Oke, kita lanjut ya. Jadi sekilas gambaran tentang mentor masterclass pada Talent Scouting Academy. Pertama adalah mentor masterclass ditujukan untuk meningkatkan kemampuan diri dalam menajamkan kemampuan mentoring bisnis secara digital melalui pemanfaatan platform pada pada link micromentor.org/TSA. Namun secara umum panduan mentoring bisnis yang efektif ini dapat diadopsi dalam berbagai jenis hubungan mentoring. Jadi dalam artian bisa nanti secara platform itu ada link yang benar-benar nanti bisa diisi. Jadi itu nanti dipraktekkan dan semua itu ada berapa proses kemarin sudah dilakukan seperti mengisi formulir dan sebagainya, mengisi melalui platform sehingga bisa terdaftar. Prosesnya seperti itu. Jadi mentor masterclass ditujukan untuk meningkatkan kemampuan. Jadi teman-teman yang tadinya sama dengan kami, yang tadinya belum tahu, jadi dengan proses ini semoga saja bisa memberikan pencerahan dan benar-benar bisa menambah ilmu buat kita semua. Terus kedua, mentor masterclass berupaya memberikan atau meningkatkan kapasitas mengenai prosedur mentoring bisnis yang efektif dan metode yang tepat dalam menjalankan hubungan mentoring bagi mentor. Jadi teman-teman yang ada di sini semua kita nanti bisa berkolaborasi, bisa kerjasama karena ini calon mentor dan ini yang sudah dipersiapkan kerjasama antara Kominfo dan Unpam ya dalam hal ini. Jadi beruntunglah teman-teman sekali. Oke, sorry. Thank you Pak. Dari tadi saya ngoceh tapi Oke, saya lanjut ya. Oke, jadi ini gambaran umum tentang mentor. Udah ya? Udah kedengeran? Halo? Halo? Udah kedengeran ya? Oke, sip. Oke, kita lanjut ya. Jadi sekilas gambaran tentang mentor masterclass. Jadi ini ditujukan untuk meningkatkan kemampuan diri dalam menajamkan kemampuan mentoring bisnis. Jadi di sini teman-teman yang udah ada yang kerja, yang belum kerja, jadi sedapat mungkin manfaatkan waktu ini karena ini proses benar-benar dosen aja kemarin hanya terbatas hanya 57 atau 58 dosen ya. Jadi sama dengan teman-teman di sini, teman-teman mahasiswa itu hampir kurang lebih 1000 berkesempatan untuk itu. Terus kedua, mentor masterclass berupaya memberikan peningkatan kapasitas mengenai prosedur mentoring bisnis yang efektif. Jadi ini adalah prosesi pembelajaran, transformasi ilmu. Jadi bagaimana caranya teman-teman mahasiswa yang tadinya belum paham sehingga kita di sini bisa belajar bareng-bareng. Terus ketiga, materi bersifat pengarahan berdasarkan praktik terbaik. Mikromentor lebih dari 10 tahun berjalan. Jadi ini sudah digagas sebenarnya oleh tim atau yang ahli di bidangnya ya. Jadi sejatinya tidak ada acuan yang mutlak pada mentoring bisnis itu sendiri karena kalau bicara tentang bisnis itu kan dinamis. Siapa yang pernah menyangka bahwa bisnis yang tadinya sistem distribusi yang menggunakan sistem konvensional, nah kita kenal saat ini dengan hanya menggunakan handphone semua transaksi bisa dilakukan. Terus kita mau kemana pun tinggal klik sudah dijemput depan rumah.
Nah, itu bagian daripada sistem pemasaran jasa. Jadi itu dinamis ya. Terus keempat adalah mentor masterclass berorientasi pada pemecahan tantangan dalam mentoring bisnis, khususnya dalam menghadapi dunia digital. Jadi lebih kepada dunia digitalisasi ya. Jadi saya rasa di sini pasti ada yang dari teknik informatika mungkin, atau ada di sini yang punya usaha yang sudah terbiasa dengan digitalisasi. Saya pikir mereka akan benar-benar bisa berkompetisi. Jadi dalam hal ini kita juga benar-benar di-upgrade bagaimana caranya bisa memahami dan mengerti tentang digitalisasi. Terus yang kelima adalah pengalaman dalam pembelajaran terbaik. Artinya pengalaman adalah guru yang terbaik. Oleh karena itu, diskusi dan problem solving dibutuhkan dalam beberapa sesi workshop. Jadi kita di sini bisa nanti sambil praktek juga. Terus metode mentor masterclass ini pertama bisa dilanjut itu Pak Angga, mohon maaf untuk slide selanjutnya. Nah, jadi di sini metode mentor masterclass ini pertama, mahasiswa sudah terdaftar di Mikro Mentor Indonesia sebagai mentor. Nah, di sini kan teman-teman sendiri sudah terdaftar, artinya sudah melalui proses itu. Terus kedua adalah peserta harus mengikuti seluruh sesi. Jadi dalam hal ini peserta bicara mentor, mentoring dan sebagainya, karena boleh dibilang dua hal yang tidak terpisahkan, simbiosis mutualisme ya antara mentoring dan mentee. Jadi peserta di sini ya, siapa ya teman-teman semua yang ada di sini harus mengikuti sesi sampai selesai ya, sesuai yang kita silabusnya sampai kurang lebih September ya. Tapi nanti kita kebut, tergantung nih kesepakatan teman-teman nih. Sebelum kita lanjut nih bisa dibicarakan juga nih. Setuju nggak teman-teman kalau kita 3 kali seminggu? Tadi kami sudah diskusi dengan Pak Angga. Nih kalau teman-teman bisa, nih kita kebut nih 3 kali seminggu biar bisa cepat. Jadi sesinya, misalnya malam ini saya ngasih materi sampai 2 jam 15 menit. Jadi setuju ya teman-teman ya? Boleh ya? Oke. Boleh. Jadi biar bareng-bareng. Karena ini Pak Angga juga udah oke. Jadi deal ya, kita sepakati 3 kali dalam seminggu ya. Jadi kemungkinan besok malam atau lusa kita masih bisa materi lagi untuk materi kedua. Nanti materi kedua ini lanjutan dari slide ini sih sebenarnya. Jadi setuju ya? Oke, jadi nggak apa-apa, kita proses pembelajaran ya. Saya paham sih, sangat memahami bahwa tidak akan maksimal, tapi minimal ada sesuatu yang kita dapatkan gitu. Kalau bicara materi mungkin nggak sesuai dengan ekspektasi, tapi minimal kan ilmunya ini yang penting sebenarnya. Karena kalau dibilang untuk prosesi ini sebenarnya itu menggunakan sistem mikro kredensial, atau dalam artian ini lebih kepada arahnya sertifikasi. Jadi teman-teman tuh nggak bakalan rugi ngikut yang seperti ini. Saya pun, Anda bisa lihat tadi di profil saya ada berapa sertifikasi yang benar-benar sengaja saya uber. Untuk sertifikasi pendampingan UMKM saja itu saya harus mengeluarkan uang dalam satu sertifikasi. Nah kalau ada yang seperti ini, Anda termasuk orang yang beruntung. Sayang kalau dilewatkan gitu loh. Di intinya seperti itu. Terus kita lanjut. Tadi pemateri akan memberikan paparan melalui presentasi dan membuka ruang diskusi dalam sesi workshop. Jadi intinya adalah proses sistemnya 2 arah ya, kita diskusi. Jadi
intinya kita harapkan juga teman-teman bisa aktif dalam workshop ini ya. Terus selanjutnya peserta dapat mengajukan pertanyaan di akhir sesi. Tapi sebenarnya itu regulasi. Tapi jika ada sesuatu yang ingin ditanyakan pada kondisi misalnya sementara berjalan seperti ini, nggak masalah, silakan aja. Yang penting izin dulu ya. Terus yang kelima, peserta diharapkan aktif dalam memberikan pendapat atau menceritakan pengalaman sesuai topik bahasan. Siapkan diri Anda seperti prinsip gelas kosong. Gelas kosong kan boleh dibilang diisi kopi akan jadi hitam, diisi teh akan warna jadi teh. Intinya adalah bagaimana gelas itu bisa terisi. Poinnya sih itu sebenarnya. Gak bisa dilanjut Pak Mangga itu di materinya, mohon maaf. Oke, nah ini silabusnya. Jadi pertemuannya ini sebenarnya, tapi jangan beracuan di sini ya. Ini acuannya sebenarnya ini untuk yang tatap muka, sebenarnya offline ya. Jadi topik dan durasinya di situ ada durasi, tapi seperti yang kita sepakati bahwa satu sesi itu sebenarnya kan 45 menit. Nah makanya untuk mengubah itu, jadi kita maksimalin untuk sesi, untuk pertemuan pertama ini kita akan membahasnya dalam 3 sesi. 3 sesi itu berarti 3 kali 45 menit, artinya 2 jam ya, 2 jam 15 menit. Kita maksimalin aja seperti itu. Jadi untuk malam ini kami yang akan mengisi materi ini, dan next mungkin besok malam atau lusa nanti ke Pak Angga. Jadi bergantian seperti itu. Intinya seperti itu ya. Terus di sini topik pembahasan pertama adalah pendekatan pendampingan, terus mentoring bisnis, terus tentang mentee, tentang mentor. Terus ada sesi istirahat, tapi sepertinya kita kok istirahat sih, istilahnya lebih ke diskusi sebenarnya. Terus mentoring bisnis digital dalam menyambut transformasi digital, terus siklus hidup mentoring digital, siklus hidup mentoring, satu dan diskusi dan latihan. Itu intinya seperti itu ya. Terus lanjut slide selanjutnya Pak Angga, maaf. Nah, di sini kita akan membahas tentang pendekatan pendampingan. Terus kedua, mentoring bisnis. Terus yang ketiga, jadi ini agenda pertemuan pertama ini ya, tentang mentee, terus tentang mentor, terus mentoring bisnis digital, siklus hidup mentoring seperti mentoring, dan siklus hidup mentoring 1. Poin-poinnya ini aja. Terus tentang pendekatan pendampingan. Jadi siapa sih yang mau didampingi sebenarnya? Nah, ini pada prosesnya di sini ada mentoring dan ada mentee. Mentee itu siapa? Itu tadi peserta mahasiswa kelompok yang mengikuti program mentoring. Nah, siapa yang jadi mentor? Ya, itu di sini kebetulan kembali lagi saya katakan bahwa yang menjadi mentor adalah kebetulan kami yang lebih dulu. Nanti proses ini nanti akan ditransformasikan, dan nanti teman-teman tidak menutup kemungkinan, dan memang harus teman-teman yang belajar ini nantinya akan mencoba dan akan benar-benar disertifikasi pada akhirnya. Yang saya bilang tadi, sesuai dengan kualifikasi kerja sertifikasi yang dipilih itu sesuai dengan yang kita minati nantinya. Di situ ada beberapa sertifikat yang, tapi untuk lebih memperkuat, kalau misalnya teman-teman dari sini, saya pengen jadi sertifikasi, jadi pendamping, atau pengen jadi pembicara yang profesional, bisa.
banyak hal yang benar bisa dilakukan, dan ini bagian daripada proses itu. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya, pendekatan pendampingan. Kembali lagi saya bilang tadi, pendekatan pendampingan ini siapa yang mau didampingi? Pendekatan dalam pendampingan ini kita kenal ada 4. Pertama adalah motivator, terus kedua adalah coach atau coaching, terus ketiga director, dan keempat adalah mentor atau mentoring. Nah, ini yang akan kita bahas nih. Nah, posisi mana yang akan kita pilih nantinya? Jadi ada 4 karakternya di sini. Kalau sebagai direktur, pendampingnya sebagai direktur adalah tugasnya untuk mendelegasikan. Biasanya kalau seorang direktur atau top manajemen mendelegasikan kinerjanya kepada siapa? Kepada orang-orang yang di bawahnya. Nah, makanya dalam teori manajemen itu biasanya pendelegasian itu dari top manajemen sampai kepada staff. Ada siapa aja di situ, makanya di perusahaan seperti di tempat-tempat kita bekerja, misalnya yang kerja tadi ada top manajemennya, ada direktur. Makanya dalam teori Maslow itu seperti itu, kita lihat dari pendelegasian sampai pada kebutuhan itu sendiri, kebutuhan perusahaan untuk mencapai goalnya itu didelegasikan dari top manajemen sampai kepada tingkat paling bawah gitu. Jadi fokusnya apa sih kalau seorang direktur untuk mendelegasikan? Jadi hampir sama ya, prosesnya itu transformasi ilmu. Jadi biasanya kalau didelegasikan orang-orang yang sudah kompeten di bidangnya. Fokusnya apa? Rencana bisa selesai dengan tepat waktu atau sesuai goal, terus berperan memberikan penugasan agar target tercapai secara efektif dan efisien melalui penyampaian cara kerja, metode, dan taktik. Nah, itu kalau bicara pendelegasian ya, atau biasanya untuk level-level director. Terus dampaknya apa? Dampaknya adalah meningkatkan kekuatan fisik, intelektual, dan interpersonal. Pihak yang didampingi memperoleh dan menerapkan pengetahuan untuk memecahkan masalah. Jadi dalam hal mencapai goal, memecahkan masalah, menjadi problem solving terhadap permasalahan-permasalahan yang ada. Terus kedua adalah mentor. Nah, mentor ini lebih kemana nih? Dia lebih dia membimbing kepada siapa? Kepada orang-orang yang benar-benar belum paham, atau biasanya di sini disebut dengan mentee atau peserta, atau dalam hal ini bisa jadi peserta, mahasiswa, kelompok, atau bisa apapun itu. Bisa lebih dari 1 atau 2 orang ya. Dan mentor itu dimentoring oleh pendamping atau pendampingan beberapa orang, baik dari perusahaan, universitas, instansi, dan sebagainya. Nah, ini mentor ini tugasnya membimbing, menasihati, dan sebagainya, mengarahkan. Sama halnya transformasi, membangun keterampilan dan pengetahuan, berperan meningkatkan kapasitas, bagaimana cara bergerak menuju sasaran dengan target yang disepakati. Dampaknya apa? Meningkatkan kemampuan intelektual dan interpersonal. Pihak yang didampingi memperoleh pengetahuan untuk diaplikasikan dan menajamkan kemampuannya dalam memecahkan masalah. Jadi lebih kepada, sebenarnya kan yang dimentoring sebenarnya punya potensi, tapi dalam hal belum paham bagaimana caranya. Misalnya seorang pelaku UMKM, tapi omsetnya belum naik-naik. Nah, bagaimana caranya sehingga omset ini bisa naik? Nah, banyak hal yang bisa dilakukan di situ.
bisa di mentoring atau di coaching. Jadi di coaching bagaimana caranya itu bisa dipadukan antara coaching dan mentoring. Dibuatkan bisnis plan, terus dari produknya, apakah produk tersebut punya produk UMKM tadi sudah memenuhi kebutuhan pasar, terus bagaimana kondisi produknya dari segi kualitas, terus dari segi kemasan dan sebagainya. Terus kalau misalnya dia food, apakah produknya sudah didaftarkan untuk sertifikasi halal dan sebagainya. Jadi banyak hal ya dalam hal ini. Jadi membangun keterampilan dan pengetahuan berperan meningkatkan kapasitas. Agak trouble dikit. Nah, terus yang ketiga adalah motivator. Motivator di sini sebagai apa? Jadi motivator adalah membangun. Jadi ada 4 karakteristik ini tadi: direktur, mentor, motivator. Kalau motivator itu lebih ke arah dia membangun ya, memperbesar kemampuan, berperan menguatkan tujuan dan langkah-langkah untuk maju. Jadi sifatnya semuanya orientasinya sebenarnya maju untuk lebih baik. Terus dampaknya apa? Meningkatkan kemampuan interpersonal dan emosional. Pihak yang didampingi berpengaruh agar menciptakan peluang-peluang baru untuk memecahkan masalah. Jadi di sini ada hal hampir sama juga, jadi problem solving juga. Tapi untuk membangun lebih maju lagi ke depan. Terus yang keempat adalah coach atau coaching, atau biasa kita sebut dengan pelatih ya, yang kita tahu. Kerja pelatih ini apa sih sebenarnya? Tugas pelatih itu. Nah, sebenarnya kalau bicara pelatih itu kita lihat adalah sebagai katalisator ya, atau biasa kita tahu bahwa coaching itu bagaimana cara melatih orang sudah mempunyai skill atau kemampuan sebenarnya, cuman kadang tidak terarah. Nah, makanya dibutuhkan namanya pelatihan atau sistem coaching ya. Nah, apa sih fokusnya sebenarnya? Menanamkan nilai dan perspektif, berperan menciptakan dan agenda perubahan melalui kesadaran diri, visi, dan tujuan pihak yang didampingi. Meningkatkan kemampuan emosional, ini dampaknya nih. Meningkatkan kemampuan emosional dan interpersonal, pihak yang didampingi diarahkan untuk dapat mengintegrasikan hubungannya permasalahan dengan nilai-nilai pribadi sehingga dapat memecahkan masalahnya sendiri. Jadi kalau bicara sistem coaching atau sistemnya pelatihan, ibaratnya itu kita menyulut misalnya bensin nih, ada sampah, kita siram bensin, kita percikkan korek api di situ, yang tadinya apinya kecil tiba-tiba dipercik itu bisa membesar. Nah, itu cara coaching sebenarnya, cara mengcoach sehingga bisa lebih besar lagi. Jadi itu perbandingan, ada 4 pendekatan dalam pendamping. Ada sebagai direktur, ada mentor, motivator, dan coaching. Nah, di sini ada kita masuk pada workshop ya. Bisa dibantu Pak enggak yang untuk workshopnya? Yang ada contoh kasus. Yang workshop Indri Susanti, ia adalah seorang penjual empek-empek. Slide selanjutnya. Slide yang workshop Pak. Satu lagi.
ke bawah sih. Ini workshop. Ke bawah di halaman berapa nih? Itu. Nah ini teman-teman nih ada workshop nih, mohon keaktifannya. Jadi workshopnya ini adalah Indri Susanti. Ia adalah seorang penjual pempek rumahan, belum memiliki toko dari Batam. Ia berjualan sejak tahun 2016 hingga sekarang. Namun karena tantangan COVID-19, ia merasa penjualannya semakin sepi. Ia berencana untuk meningkatkan kualitas dan rasa dengan harapan agar pelanggannya kembali. Terus ia membutuhkan dukungan untuk mengetahui bagaimana cara agar bisnisnya berkembang, termasuk mencari cara agar usahanya bisa terdaftar di platform penjualan makanan online. Nah, di sini diskusikan di dalam kelompok mengenai pendekatan pendampingan yang tepat bagi wirausaha di atas. Jadi kita kasih waktu sih, ini kelompok, tapi ini masing-masing aja persepsikan. Silakan teman-teman buat analisa. Kira-kira Indri Susanti ini cocoknya didampingi sebagai konseling, coaching, delegating dan mentoring. Silakan teman-teman sesuaikan dengan case yang tadi, kasus Mbak Indri tadi. Kira-kira cocoknya Mbak Indri ini dibimbing atau didelegasikan atau di mentoring atau di coaching. Silakan ya teman-teman ya. Halo. Atau jangan nggak ada yang stay di ini, hanya di masih ada kah stay ya? Tolong dibantu ya. Maksudnya ini jelas nggak itu ya? Jelas nggak nih kelihatan ini case-nya? Bisa bacakan lagi ya. Jelas ya. Jadi Indri Susanti, ia adalah seorang penjual ya. Kurang stabil. Oke, kalau bicara sinyal jadi tolong teman-teman dianalisa kira-kira cocoknya kasusnya Indri Susanti ini dia didampingi sebagai apa? Apakah harus didelegasikan atau dimentoring atau dimotivasi atau dilatih gitu. Dari karakteristik yang saya jelaskan tadi ada director, mentoring, motivasi dan coaching. Boleh. Yang sudah boleh silakan.
Jadi masing-masing nanti dapat giliran ya. Silakan. Raihan. Harus di coaching dengan alasan meningkatkan ya kinerja. Oke. Betul, ada betulnya. Cuman ada pendapat lain nggak? Yang lain, coba. Kalau menurut Raihan harus ditingkatkan kinerjanya katanya. Karena menurut Raihan dia punya potensi, namun tantangannya hanya karena COVID ya. Butuh dukungan untuk meningkatkan kinerja. Jadi harus di coaching katanya. Yang lain gimana? Tadi Raihan karena dengan alasan meningkatkan kinerja. Yang lain Febri mungkin? Febri. Ya. Ya. Jadi butuh motivasi dengan alasan agar bisnisnya bisa berkembang. Oke. Febri tadi Raihan untuk meningkatkan kinerja hampir sama ya. Jadi Febri motivasi. Yang lain? Silakan Sofi. Ya. Good. Jadi kalau menurut Sofi di mentoring. Jadi benar-benar karena dia sebenarnya sudah ini tapi belum ini ya. Masih dalam hal penjualan online dia masih kurang katanya. Belum berpengalaman. Yang lain bagaimana pendapatnya? Silakan Muhammad Ramdhani. Coaching. Ya, coach. Ya. Coaching. Ingat ya dibaca baik-baik nggak? Benar juga yang dikatakan Muhammad Ramdhani ya. Jadi situ dia udah punya pengalaman loh jual tempe. Tapi karena faktor COVID, jadi mohon analisanya masing-masing. Jadi sudah ada yang bilang mentoring, di coaching, terus sama dimotivasi, ada juga. Yang lain? Ayo silakan. Yang pendapatnya sama silakan, nggak masalah. Itu mau tahu. Melda, silakan Melda. Coaching, ya katanya alasannya
Mm-mm. Ya, tinggal dilatih aja ya. Good. Jadi bisa dikombin, dimotivasi. Good, 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 good. Melda, kalau menurut Melda katanya bisa jadi dimotivator, dimotivasi, dan bisa di coaching. Ya, yang lain good. Yang lain Idan apa? Novianti sih. Boleh, silakan. Mentoring. Mentoring. Alasannya apa?